الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
ألم يأتكم نذير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahna al-mulku lillah walhamdulillah la syarika lah wa ilayhi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المؤمنون المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayyul ikhwati, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan rasa syukur kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih dipertemukan di hari yang lebih cerah lagi. Di detik ini dipertemukan dengan kondisi sehat, dengan lapang waktu yang kita gunakan untuk ibadah bersama-sama, dengan satu tujuan, satu rukuk dan satu sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, tinggal beberapa hari lagi kita akan dipertemukan, yaitu Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Taubah, yaitu bulan kemuliaan dengan penuh keberkahan, penuh ampunan, penuh maghfirah, yaitu Syahrul Ramadan. Maka pada kesempatan di pagi yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang targhib Ramadan. Secara bahasa, targhib yang biasa para ustadz menyampaikan, at-targhib itu berasal dari kata raghibah, yarghabu, yang berarti adalah mendorong atau memotivasi, atau membuat seseorang itu rindu dan cinta terhadap sesuatu. Itulah targhib di dalam kaidah lisanul Arab atau bahasa Arab secara Indonesia. Dalam ilmu dakwah, targhib itu berarti adalah menggugah hati dengan janji-janji Allah agar jiwa ini terdorong untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta, lebih untuk wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk mencari ampunan. Maka momentum bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka targhib Ramadan bukan sekedar ceramah motivasi. Ini adalah upaya menanamkan rindu kita sebelum bulan itu tiba. Maka para sahabat itu 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan, beliau sudah berdoa untuk agar dipertemukan bulan Ramadan. Saking rindunya, upaya menanamkan rindunya. 3 hari para sahabat mengulanginya dengan doa, Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah saya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikanlah saya di bulan Ramadan.
Begitulah para sahabat yang dibimbing langsung oleh Rasulullah. Rindunya luar biasa. Kenapa? Karena syahrul mubarak, syahrul Quran, syahrul taubah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Atakum, dalam hadis itu dimulai dengan atakum, bukan akan datang, tetapi telah datang. Isyaratnya mempersiapkan sebelum ia tiba. Syahrul mubarak, keberkahan, berarti bertambahnya kebaikan. Atau mubarak itu adalah ziyadatul khair. Maka ketika kita diberikan satu ucapan Masya Allah, Tabarakallah, ya, itu merupakan ziyadatul khair. Didoakan agar bertambahnya kebaikan kepada diri kita. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dalam hadis disambungkan, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tufsidu fihi syayatin. Dan setan-setan pada dibelenggu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau masih bermaksiat di bulan suci Ramadan, itu bukan salahnya setan, tapi karena hati belum siap menyambut datangnya bulan Ramadan. Hatinya belum terbuka, hatinya belum rindu, hatinya belum tertaut dengan bulan suci Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, tetapi Allah mengkhususkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi puasa itu Bapak Ibu panggilan kehormatan untuk siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang khusus yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Targetnya apa? La'allakum tattaqun, agar kita naik derajat kita menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi Ramadan bukan hanya menahan lapar, tapi membentuk sistem kontrol diri untuk menjadi insan yang bertakwa. Maka cirinya ketika kita akan berhasil ditarbiyah selama 30 hari di bulan suci Ramadan, tarbiyah ruhiyah, maka akan mendapatkan tanda-tanda orang tersebut memiliki 3 tanda minimal. Apa itu? At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal imanu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu liyaumir rahim. Ciri orang yang bertakwa, di dalam Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang bertakwa itu cirinya adalah senantiasa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika ada kita sendirian, tidak ada yang melihat, suami kita nggak dilihat, kita makan di siang hari di bulan Ramadan, kita pura-pura puasa, tapi betul-betul dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau diajak ghibah kepada teman kita, maka kita katakan, ini shaimun, saya sedang menjalankan ibadah puasa. Berarti dia sudah mempunyai satu ciri, al-khawfu minal jalil, takut kita hanya kepada Allah. Jangan sampai kita puasa hanya mendapatkan ju' wal atas saja, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, ya terima kasih, beliau mengatakan apa? Ramadan adalah pasar akhirat. Siapa yang beruntung, ia akan mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Ramadan itu seperti pasar diskon besar-besaran.
pahalanya dilipat gandakan. Coba Bapak Ibu, kalau mendengar ada supermarket yang mengobrol 50% diskonnya, setengah harga, pasti orang akan berjubel. Apalagi itu kebutuhan pokok yang setiap hari kita konsumsi, disitulah akan diobrol setengah harga. Ya, tinggal hanya berapa menit saja itu akan ludes itu barangnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan atakum syahrul Quran, syahrul Ramadan, hanya 30 hari mengobrol pahala. Kalau hati kita tidak terbuka menyambutnya dengan gembira, maka kata Nabi, raghiba anfun, celakalah orang itu. Celaka. Kenapa? Allah memberikan celaka karena tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan, dengan tilawah, dengan tadarus, dengan memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Maka Nabi itu terkenal dengan kedermawanannya. Kalau datang Ramadan lebih dermawan lagi, ya. Maka kullu amalin ibnu Adam lahu, kata Nabi, ya, kata dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amalin ibnu Adam, setiap amalan ibnu Adam, keturunan ibnu Nabi Adam, itu bagi mereka, illa saum, kata Allah, kecuali puasa Ramadan, wa ana ajzibi, saya hanya akan membalasnya sendiri. Puasa itu istimewa. Kenapa? Karena yang langsung memberikan balasan itu Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu istimewa karena tidak terlihat oleh orang, tidak bisa dipamerkan, murni antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah para sahabat itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke Ramadan. 6 bulan lagi setelahnya mereka berdoa, Allahumma taqabbal minna a'malina Ramadan, ya Allah terimalah Ramadan kami ini. Jadi inilah sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing, kenapa Ramadan terasa biasa saja, hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar lewat saja, karena kita tidak punya target khatam Quran, karena kita belum punya planning dalam hari-hari ini. Ya Allah, mudahkan saya untuk khatam minimal 1 kali khatam atau lebih, ya Allah. Atau saya punya planning setiap habis tarawih bisa sekian juz, ya Allah. Maka Allah akan memudahkan jalan kita. Kenapa Ramadan terasa biasa saja? Tidak punya target sedekah, tidak punya target untuk memberikan makanan bagi orang-orang yang berpuasa, tidak punya target perbaikan diri kita. Padahal di zaman digital sekarang ini, satu scroll TikTok itu bisa menghabiskan 1 jam, bahkan 2 jam. Scroll tidak ada manfaatnya. Ada dilihat yang lucu-lucu, wah tambah lagi ketawa sendiri. Nah, ketika kita ini dikalahkan dengan notifikasi, baru kita buka Quran, hanya baru 5 menit, ada notifikasi lewat HP kita. Akhirnya kita penasaran, dibuka lagi, akhirnya lupa Al-Qurannya. Kenapa? Karena kita belum rindu kepada Al-Quran, belum tahu bagaimana syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Masalahnya bukan waktu, masalahnya adalah cinta al-hubbu fillah, ya, cinta kita kepada Allah, karena Allah telah menciptakan syahrul Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa kita harus memiliki target Al-Quran minimal 1 juz per hari. Akhirnya kita bisa hatam 30 juz selesai. Target sedekah setiap hari walaupun hanya 5.000, 10.000, tapi kita continue dalam waktu 30 hari, luar biasa. Kemudian target sholat malam, qiyamul lail minimal 2 rakaat sebelum kita tidur. Target taubat, kenapa? Karena pintu-pintu taubat dibuka lebar, tutup pintu dosa sebelum Ramadan datang. Maka jangan jadi orang yang merugi
Hadis Nabi telah mengatakan, "Raghiba ankum rajulun dakhala alaihi Ramadan summa in shallaha qabla ayaghfira lahu." Celaka orang yang mendapati Ramadan, bertemu bulan suci Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Padahal Allah telah menjanjikan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Tapi dia ini celaka. Kenapa? Karena Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ramadan hanya sekedar lewat, tidak ada makna baginya. Maka Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, ampunan disediakan bagi orang yang bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih tidak berubah, kita yang salah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga kita ini diberikan nikmat keberkahan di bulan suci Ramadan. Di dalam kisah Rasulullah SAW, di dalam riwayat disebutkan bahwa ketika memasuki Ramadan, wajah Nabi SAW itu tampak berseri-seri, bergembira, bukan kusut, ya sedih. Nanti nggak bisa ngopi jam 7 pagi di warung, ngopi sambil ditambah dengan ketan ala Magetan. Nah, menjadi gelisah, menjadi beban yang begitu berat. Maka hadis Nabi, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan." Seandainya manusia tahu apa yang ada di dalam Ramadan, para sahabat itu mendengar kabar ini bukan biasa saja. Mereka menangkap bahwa Ramadan bukan rutinitas, tapi momentum lonjakan keimanan. Maka Abu Bakar itu dikenal paling lembut hatinya di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Di bulan Ramadan, Abu Bakar ini siang hari beliau berpuasa, malam hari beliau memperbanyak qiyam, memperbanyak berdiri untuk sholat, dan diam-diam Abu Bakar As-Siddiq ini memberi makan orang-orang miskin. Suatu hari beliau itu memasuki rumah seorang janda tua. Sudah janda tua, buta matanya. Beliau membersihkan rumahnya. Ini khalifah, ya khalifah, seorang presiden, seorang pemimpin, membersihkan rumah janda tua yang lagi buta, membersihkan rumahnya, memasakkan makanan, lalu pergi tanpa dikenali. Setelah wafatnya Abu Bakar, barulah diketahui bahwa orang yang selama ini membantu wanita itu adalah beliau. Ini adalah pelajaran tarhib. Ramadan itu bukan hanya ibadah pribadi, tapi memperluas rahmat kepada orang lain. Ada juga Umar bin Khattab. Umar ini dikenal tegas. Kalau Abu Bakar adalah lemah lembut, Umar bin Khattab inilah tegas. Karena dia adalah mantan preman. Pernah beliau ingin membunuh Rasulullah, tapi mendapat hidayah. Nah, Umar dikenal tegas, tapi di Ramadan beliau banyak menangis dalam sholat malamnya. Beliau membaca Inna azabi rabbika lawaqi. Sesungguhnya azab Rabbmu pasti terjadi. Umar membaca itu menangis begitu panjang. Jenggotnya yang panjang basah dengan air matanya. Tangisnya terdengar sampai barisan belakang. Inilah tarhib. Di sini bukan hanya janji surga, tapi juga keadaan atau kesadaran bahwa Ramadan adalah kesempatan terakhir. Jadikan kalau nanti kita benar-benar bertemu Ramadan, inilah Ramadan terakhir bagiku. Kita akan betul-betul mempersembahkan amalan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita betul-betul disampaikan di bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah, semoga jamaah Masjid Al-Aqsa diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk mendulang pahala yang begitu besar. Mari kita berdoa sebelum saya akhiri kajian pada pagi ini. Semoga doa-doa kita diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir li jama'atil Masjidil Aqsa Magetan
warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasabbit alaihim taubatan nasuha. Ya Allah, ampunilah seluruh jamaah Masjid Al-Aqsa Magetan, rahmatilah mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, maafkan kesalahan mereka ya Allah, terimalah taubat mereka dengan taubatan yang tulus. Allahumma zidhum imanan wa qinan warzuqhum ikhlasan fil qawli wal amal waj'al a'malahum maqbulatan indak. Ya Allah, tambahkan iman dan keyakinan mereka, anugerahkan keikhlasan dalam ucapan dan amal, dan jadikan amal-amal mereka diterima di sisi-Mu ya Allah. Allahumma shfi mardahum wa qawi abda'ahum ala ta'atika wakhfadhum min kulli su'in awal bala. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara mereka, kuatkan tubuh mereka untuk taat kepadamu, dan lindungi mereka dari segala keburukan dan musibah. Allahumma rzuqhum rizqan halalan thayyiban mubarakan waftah lahum abwaaba fadlika wa'nihim bihalalika an haramik. Ya Allah, karuniakan kepada mereka rezeki yang halal, baik dan penuh keberkahan. Bukakan pintu karuniamu, cukupkan mereka dengan halal hingga terhindar dari yang diharamkan. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wa ja'al masjidahum masma'an lil khairi wal huda. Ya Allah, satukan hati mereka, perbaikilah hubungan di antara mereka, jadikan Masjid Al-Aqsa sebagai pusat kebaikan dan petunjuk hidayah, asbab hidayah bagi jamaah ya Allah. Allahumma hfadz auladahum wa dzurriyyatahum waj'alhum qurrata a'yunum wahdihim ila siratal mustaqim. Ya Allah, jagalah anak-anak mereka, keturunan mereka, jadikan mereka penyejuk mata bagi orang tuanya, dan tuntun mereka ke jalan yang lurus ya Allah. Allahumma khtim lahum bi husna waj'al akhir kalamihim la ilaha illallah wasma'hum fi jannatika ma'an nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. Ya Allah, akhiri hidup mereka dengan kebaikan, jadikan kalimat terakhir mereka la ilaha illallah, dan kumpulkan mereka di surgamu bersama para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada dan orang-orang soleh. Allahumma barik li jama'atil Masjidil Aqsa Magetan waj'alhum ahlul Qur'an wa ahlul ta'ah waktub lahum sa'adatan fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkahilah jamaah Masjid Al-Aqsa, jadikan mereka ahli Quran, ahli ketaatan, tuliskan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami, Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, terimalah taubat kami, Engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu rahmatullah, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.